Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita masih melanjutkan bab niat ya. Yang kemarin sudah diterangkan beberapa sedikit menyinggung keutamaan daripada niat dan bagaimana cara para ulama sholih, ulama sholihin ini mengajarkan dan begitu perhatiannya pada niat. Nah sekarang pada kesempatan ini kita akan belajar ini usini wa nafsi ya. Ini apa? Saya menasihati diri saya sendiri, kemudian baru orang lain. Nah untuk bab kali ini kita akan membahas tentang fadhailun niat atau fadilah niat. Niat kalau dalam segi bahasa kemarin sudah disebut dari nawayan wi'inwi niatan nawin manmiyun wan. Ini dari masdar niat, adapun jamaknya adalah niatun. Nah, kemarin diantaranya yang salah satu yang sudah fadilahnya sudah sebut kita kemarin salah satu ya. Kemudian nomor 2 adalah niat itu bisa memberikan pahala sekalipun kita belum melakukan daripada perbuatan tersebut. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita niat sesuatu kemudian kita belum bisa melakukan hal tersebut, maka kita sudah dianggap mendapat pahala kalau udur atau tidak bisa melakukan amal tersebut sekalipun kita hanya niat ya. Nah, maka kita ketika misalkan kata saya niat tahajud nanti malam, tetapi karena ada udur atau apa saja udur yang bisa dibenarkan, nah nanti kita tetap dianggap diganjar kita sudah niat mendapat tahajud sekalipun kita tidak mengamalkan daripada tahajud. Nah, akan tetapi ya di sini tentu saja niat itu membutuhkan kosdun, kejujuran, kesungguhan. Tidak kok terus saya niat ini, tetapi dalam hati dia tidak mempunyai keinginan untuk mengamalkan dari apa niatnya. Ini bukan niat yang seperti itu. Imam Ghazali radhiyallahu an dalam kitab Al-Arba'in Al-Fil Usul itu di situ beliau mensyaratkan beberapa mengenai tentang niat dan kesungguhan yang bisa dianggap itu niat itu bagaimana. Ya, itu contoh niat yang jujur atau niat yang sungguh-sungguh ini dahulu pernah dilaksanakan oleh para sahabat Rasulullah SAW, sahabat radhiyallahu anhum ketika mau ingin perang. Kalau nggak salah itu perang Tabuk ya. Dalam kitab Tarikh sudah disebutkan. Jadi ada segolongan daripada sahabat itu yang mempunyai harta, yang mempunyai keinginan kuat dan didukung dengan harta, kemudian hewan tunggangan. Nah itu mereka bisa melaksanakan daripada niatnya, kemudian mengamalkannya untuk berjihad. Tetapi ada beberapa sahabat waktu itu yang memang sudah niatnya begitu kuat dengan juhdunnya, dengan kosdunnya, dengan kejujuran di dalam hatinya. Tetapi ketika para sahabat ini sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya ingin ikut berperang. Apa kata Rasulullah? Saya saya tidak bisa membawakan kalian dengan angkutan. Nah, mendengar ini mereka paham bahwasanya waktu itu Rasulullah tidak bisa mengijabai daripada permintaan para sahabat itu karena memang prasarannya sudah kurang. Nah, waktu itu langsung mereka menangis. Nah, ini tangisan inilah bukti daripada kuatnya niat seseorang. Nah, niat seperti inilah yang nanti diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu ya. Jadi yang kedua adalah niat bisa diberikan dengan niat, maka Allah akan memberikan pahala kepada kita sekalipun kita belum bisa beramal. Ini nomor 2. Kemudian yang ketiga min fadhailin niat adalah niat adalah satu-satunya ibadah yang tidak tergambar di dalamnya riya. Ya, di riya ya. Jadi riya itu adalah keinginan
beribadah atau melakukan ibadah ya, bukan hal duniawi ya, bukan, tapi ini ibadah. Riya itu hubungannya dengan ibadah, tetapi bukan karena li'ajlillah, bukan karena Allah. Nah, kenapa? Ya itu tadi, ya niat itu telaknya di hati, ya maka dia nggak bisa kok niat bisa tergambar riya, itu nggak bisa, karena itu memang sifatnya memang timbul di dalam hati. Nah itu juga jadi tadi niat adalah satu-satunya ibadah yang di dalamnya tidak tergambar daripada riya. Nah inilah keutamaan banyak sekali keutamaan niat ya. Tentang hal ini kami sebutkan beberapa riwayat, di antara dalam kitab Majalis Susaniyah ada sebuah riwayat ya, itu ada cerita mengenai fadhailun niat ya, terlepas dari fadilah yang ketiga tadi. Ada waktu itu seseorang menghadap di hadapan Allah, sudah di akhirat, dia malu karena tidak mempunyai dan dengan perasaan takut dan malu menghadap kepada Allah karena pahalanya sangat sedikit. Kemudian setelah itu dia sowan kepada Allah. Apa yang difirmankan oleh Allah? Allah mengatakan, wahai hambaku, inilah ganjaran yang engkau terima. Nah mendengar ini, si hamba abid itu tadi heran, takjub melihat amalnya yang begitu, ganjaran yang begitu banyak. Dia bergumam, loh saya ibadah saya sedikit, kenapa kok ganjaran ini begitu banyak? Dia sampai bertanya kepada Allah, kenapa ini kok ganjaran saya begitu banyak, padahal saya di dunia dulu amalnya sedikit. Nah setelah itu Allah menjawab, ini karena pahala daripada niatmu. Nah, dia sering niat tapi tidak bisa kelaksanaan, niat ibadah ini tetapi tidak dilaksanakan. Tetapi Allah melihat dalam isi hatinya ada kesungguhan, ada juhdun, ada qasdun, yang kejujuran hatinya, maka dia diganjar oleh Allah pada waktu besok di akhirat ya. Ini Masya Allah ini ya, maka penting sekali ya, ini kita meniatkan dalam hal apa saja kita berusaha untuk mengamalkan niat-niat ini. Tentu saja kita mungkin kalau hal yang ibadah kita sudah sering melaksanakan ya, misalkan nikah ibadah, niatnya banyak sekali atau itu dalam, dan ini niat ingin menjaga diri daripada perbuatan zina, ingin melaksanakan sunnah Rasul, ingin nanti bisa membantu masyarakat dengan anaknya yang soleh, ingin mencetak anak yang soleh, dan masih banyak lagi. Ini kita niat-niati sebelum menikah. Adapun yang mubah dan juga mubah atau amal-amal yang hukumnya boleh, maka kita niati juga. Misalkan makan pun nanti kita niati. Nah semakin banyak niat, maka nanti kita akan semakin banyak pahala ya. Contohnya niat makan misalkan untuk bisa agar taat kepada Rasul, taat kepada Allah, bisa kuat. Mungkin yang kedua, agar bisa menjalankan adab ketika makan, yaitu dengan tangan mengucapkan bismillah dulu, Allahumma bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Kemudian suapan itu diselingi dengan istighfar atau zikir. Kemudian nanti diawali dengan garam, kemudian ditutup dengan garam. Nah ini adab-adab seperti dengan niat-niat seperti ini akan sangat bermanfaat sekali. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, makan dengan cara beradab adalah obat daripada segala obat. Nah ini ya, dan kesempatan ini kita sudahi dulu, yaitu ini tadi mengenai min fadhailin niat. Dari saya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.